Haji adalah salah satu ibadah yang wajib dijalani sekali seumur hidup bagi umat Islam yang mampu. Sehingga banyak umat Islam yang ingin segera pergi haji selagi muda. Namun apa daya, untuk naik haji reguler dari Indonesia harus antri sekitar 30-90 tahun akibat adanya sistem kuota dan masa pandemik saat ini. Bila ingin cepat berangkat haji dari Indonesia, harus siap membayar lebih dari 150 juta rupiah. Ada tidak ya haji dengan harga terjangkau dan tidak perlu antri? Salah satu caranya adalah yaitu berhaji dari negeri minoritas muslim, salah satunya Jepang. Sebelum masa pandemik, pergi haji dari Jepang tidak perlu antri dan biayanya sekitar 500-600 ribu yen atau 60-80 juta rupiah. Syaratnya hanya satu, yaitu Anda harus memiliki resident card atau permanent resident di Jepang. Karena itu, bila Anda sedang bekerja atau belajar di Jepang, jangan sia-siakan kesempatan untuk haji dari Jepang. Lewat video ini akan saya jelaskan bagaimana cara naik haji dari Jepang. Sebelum itu, jangan lupa subscribe ya. Yang pertama, bagaimana memilih travel? Di Jepang, setidaknya ada 3 travel yang direkomendasikan untuk pergi haji, yaitu His Japan, Mian, dan E-Holidays. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya pribadi memilih His Japan. Alasannya karena travel ini adalah travel ternama di Jepang dan kenal dengan servis yang baik dan bisa mendapat visa haji 1-2 minggu sebelum keberangkatan, dan juga ada pembimbing haji dalam bahasa Indonesia. Pada tahun 2019, total jamaah haji dari HIS berjumlah 150 orang, di mana 100 diantaranya adalah orang Indonesia. HIS Japan sangat populer di kalangan jamaah Indonesia. Tahap kedua, mempersiapkan dokumen untuk e-visa haji. Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan e-visa haji, seperti aplikasi form, foto, sertifikat vaksin meningitis, influenza, dan kesehatan dalam bahasa Inggris, surat tanda bukti karyawan atau mahasiswa, paspor, resident card, dan surat bukti menikah bagi yang berpergian dengan berpasangan. Bila dokumen lengkap, maka visa haji bisa keluar 1-2 minggu sebelum keberangkatan. Tahap ketiga adalah persiapan keberangkatan. Agar bisa haji dengan tenang, maka penting untuk meminta izin jauh-jauh hari ke pimpinan bila bekerja atau profesor bila sedang kuliah. 3-6 bulan sebelum keberangkatan mungkin adalah waktu yang pas untuk meminta izin. Dan yang tidak kalah penting adalah persiapan ilmu tentang haji. Jangan sampai haji kita bisa batal karena tidak tahu rukun atau syarat sah haji. Yang paling depan semoga bisa. Kemudian Alhamdulillah, Jepang kita bisa mengikuti manasik haji yang diselenggarakan oleh kami Jepang kerjasama dengan travel. Berikut ini suasana manasik haji di Tokyo. Udah putaran yang ke-4 ya. Kemudian persiapan barang bawaan. Untuk jamaah haji biasanya diberikan jatah oleh maskapai penerbangan 30 kg untuk koper dan 7 kg untuk di kabin. Adapun list barang yang direkomendasikan untuk dibawa bisa dilihat di link pada deskripsi video ini. Jika Anda punya anak kecil, maka Anda bisa menitipkannya ke orang tua di tanah air sebelum keberangkatan haji. Akhirnya tiba juga untuk berangkat haji dari Jepang. Kami sendiri berangkat dari Narita Airport menggunakan maskapai Etihad. Setelah menempuh kurang lebih 12 jam perjalanan, kami akhirnya tiba di Abu Dhabi Airport untuk transit.
kami berganti pakaian ihram di bandara sebelum menuju Jeddah. Sebelum subuh, alhamdulillah kami sudah sampai di bandara Jeddah dengan total 14 jam perjalanan dari Tokyo. Sebagian rombongan HIS Jepang ada yang berangkat menggunakan Sri Lanka Airlines dengan transit semalam di Sri Lanka. Setelah mengambil barang, kami menunggu bis pemberangkatan dari Jeddah menuju kota Mekah. Alhamdulillah, kami hanya menunggu sekitar 2 jaman di bandara. Kami mendapat bus menuju Mekah. Setelah melewati mikot, maka kalimat talbiyah pun berkumandang. Akhirnya terlihat juga Makkah Royal Clock Tower, menandakan mulai dekat dengan kota Mekah. Kami menginap di hotel atau apartemen khusus rombongan haji dari HIS Jepang. Lokasi hotel kami sangat dekat dengan Masjid Jin dan Makam Al-Ma'la, dan sekitar 12-15 menit berjalan kaki ke Masjidil Haram. Ini suasana kamar kami. Satu kamar biasanya diisi oleh 3-4 orang. Sistem penyajian makanan di hotel adalah prasmanan, yang bisa makan sepuasnya. Namun kebanyakan menu di hotel adalah menu Middle East seperti pada gambar ini. Yang kami lakukan selama di Mekah sebelum haji adalah sebanyak-banyaknya beribadah, khususnya di Masjidil Haram. Karena begitu besar keutamaan sholat di Masjidil Haram ini. H-5 mulai dipenuhi oleh jamaah dari berbagai dunia. Alhamdulillah, di kami ada pembimbing berbahasa Indonesia, yaitu Ustadz Jalani, sehingga bisa berkonsultasi kapanpun. Ada satu hari di mana kami diberi kesempatan untuk jalan-jalan di tempat bersejarah di kota Mekah, seperti Gua Sur, Mina, dan Bukit Arafah. Dan di luar rencana, kami juga diajak berkunjung ke salah satu fasilitas pemberdayaan pemuda di Mekah. Alhamdulillah, kami ditraktir makanan kabsah khas Arab Saudi. Porsinya luar biasa besar. Perlu 5-6 orang untuk menghabiskan porsi ini. Rasanya sangat lezat sekali. H-3 malamnya kami menuju ke Mina, menuju maktab nomor 73. Rombongan haji dari Jepang mayoritas berada di maktab 73 bersama dengan haji dari Singapura, Kambodia, dan ONH Plus Indonesia. Di tenda kami dilengkapi dengan bed per orang dan juga kipas angin. Jumlah toiletnya lumayan banyak, walaupun antrian tetap panjang di waktu-waktu tertentu, khususnya waktu ketika sholat. Menu makanan di Maktab 73 semuanya adalah menu khas Indonesia dan jenisnya bervariatif. Di Mina, waktu banyak diisi dengan ibadah dan mendengarkan kajian dalam 3 bahasa, Inggris, Jepang, dan Indonesia. Akhirnya tiba juga waktu menuju Arafah. Kami menuju Arafah dengan bus yang telah disediakan. Di Arafah kami menempati tenda yang cukup besar dan dilengkapi kasur lipat untuk beristirahat dan ada pohon di dalamnya. Sore harinya, jangan lupa kami berdoa sebanyak-banyaknya kepada Sang Pencipta. Setelah dari Arafah, kami menuju Muzdalifah untuk bermalam dan mengumpulkan kerikil. Di sana sangat penuh dengan orang. Di sini kami beristirahat sejenak hingga pagi. Setelah dari Muzdalifah, kita menuju ke Mina
kembali untuk melempar jumroh. Sambil menunggu bis, kami bersih-bersih area yang kami tempati di Muzdalifah. Alhamdulillah, kami dapat banyak ghanimah. Image haji dari Jepang sangatlah baik, seperti gambar ini yang menjadi viral di media sosial di Malaysia. Setelah sampai Mina, kami segera menuju ke tempat pelemparan jumroh bersama rombongan haji dari Jepang. Alhamdulillah banyak terowongan selama perjalanan, jadi tidak terlalu panas. Dan akhirnya kami sampai juga di Jumroh Ula. Alhamdulillah selesai juga prosesi pelemparan jumroh dan tahallul. Setelah pelemparan jumroh, kami menuju maktab untuk beristirahat. Setelah nafar awal, kami tawaf ifadah dan sa'i. Dan alhamdulillah seluruh proses haji telah selesai. Semoga menjadi haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak terasa tiba waktu kami berpisah dengan kota Mekah. Kami tutup perjalanan kami di Mekah dengan tawaf wada. Semoga kami bisa dipertemukan kembali dengan kota Mekah ini. Setelah dari Mekah, kami menuju Madinah, kota yang sangat bersih dan indah. Kami menginap di hotel yang hanya 3 menit berjalan kaki ke Masjid Nabawi. Menu makanan di sana prasmanan dan sangat bervariatif, berganti antara Middle East dan Indonesia. Selama di Madinah, kami banyak menghabiskan waktu beribadah di Masjid Nabawi, masjid yang selalu ramai di waktu-waktu sholat. Kami juga berkesempatan pergi ke Raudhah, tempat di mana Nabi Muhammad dimakamkan. Selain beribadah, kami juga berwisata religi di kota Madinah, seperti mengunjungi pameran Al-Quran, pergi ke Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Gunung Uhud, salah satu tempat bersejarah bagi umat Islam. Tunaikan panggilan ilahi, datang dan juga ke kebun kurma untuk beli oleh-oleh. Alhamdulillah, akhirnya seluruh rombongan bisa kembali ke Jepang dengan selamat. Semoga menjadi haji yang mabrur. Bagaimana haji dari Jepang pasca pandemik? Pada tahun 2022, pemerintah Arab Saudi mulai membuka haji dari luar negeri dengan total jamaah sekitar 1 juta orang. Namun sayang, pemerintah Arab Saudi belum memberikan kuotanya untuk jamaah dari Jepang dan negara minoritas di Asia seperti Korea, Taiwan, Cina, dan lain-lain. Dan mulai tahun 2022, pemerintah Arab Saudi mulai menerapkan sistem baru, yaitu reservasi langsung tanpa lewat travel untuk calon jamaah dari Eropa, Amerika, dan Australia, menggunakan sistem lotre dalam penentuan siapa yang berhak berangkat. Namun banyak permasalahan yang ditemukan di sistem baru ini. Apakah tahun selanjutnya jamaah Jepang harus daftar sendiri lewat sistem yang baru atau lewat travel seperti sebelumnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun saya pribadi berharap peran travel harus tetap ada untuk menjamin kenyamanan jamaah haji. Terima kasih sudah mendengar hingga habis. Semoga bermanfaat.